Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amta 'alayya bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faminal laili ma tahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada an yusawma as-sahuri bi syai'in. Wa qala Rasulullah aidan tas-sahuru fa inna suhuri barakah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kiranya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga alhamdulillah tsumma alhamdulillah kita masih dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bagaimana luar biasanya ketika seorang hamba sudah mulai menjalankan saum Ramadan, ada satu proses, sebuah makan sahur yang memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sahur merupakan pembeda antara puasanya orang-orang yang beriman dengan puasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang di luar Muslim tentunya. Kenapa demikian? Karena siapapun, agama apapun, pasti bisa menjalankan yang namanya puasa. Nah, oleh karenanya hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa sahur kita dianjurkan untuk bangun dan makan sahur. Itulah yang menjadi nilai-nilai pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi. Beliau berpesan kepada kita, man arada shaumas sahur bi syai'in. Barang siapa yang akan berpuasa, maka sahurlah. Lalu apakah yang terjadi dalam proses ketika kita ingin melakukan sahur? Yang pertama adalah bagaimana agama mengajarkan kita untuk disiplin. Kita bangun di tengah malam, kita mengingat Allah, kita melaksanakan qiyamul lail. Sebelum sahur kita laksanakan, karena sesungguhnya Rasulullah sangat-sangat menyukai hamba-hambanya yang mengakhiri makan sahur. Artinya sahur di awal waktu tidak jadi masalah, sahur di tengah ataupun di akhir waktu tidak jadi masalah. Namun yang sangat disukai oleh Allah, yang sangat disukai oleh Rasulullah, bahkan dia menganjurkan kita agar kita mengakhiri sahur. Artinya di akhir-akhir ketika sudah mau dekat dengan waktu imsak. Lalu pertanyaannya, kenapa Rasulullah sampai menyeru untuk melakukan sahur di akhir waktu? Ma'asyiral muslimin,
Sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah, bukan berarti kita disuruh berleha-leha untuk tidur terus sehingga sampai masuk akhir sahur. Bukan. Tapi Rasulullah menganjurkan agar kita mempersiapkan diri untuk beribadah selagi belum habis waktu makan sahur. Kita bisa manfaatkan waktu tersebut dengan qiyamul lail. Kita bisa manfaatkan waktu tersebut dengan membaca kitab suci Al-Quran. Kita bisa manfaatkan waktu tersebut dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat semua doa-doa hambanya. Dan bahkan dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk turun di sepertiga malam mencari hamba-hambanya yang sedang sibuk berkomunikasi kepada Allah. Dan apa perintah Allah kepada malaikatnya? Kabulkan hajat hambaku tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Al-Kiram yang dicintai Allah. Adalah benar bahwa makanan sahur amat sangat berbeda. Adalah benar ketika kita makan sahur amat sangat malasnya luar biasa. Tapi ketika kita ingin melaksanakan saum Ramadan esok harinya, maka penting bagi kita untuk melaksanakan sahur. Lalu bagaimana bagi orang yang berpuasa namun dia tidak sahur? Apakah itu sah? Sah, cuman dia sudah kehilangan keberkahan. Karena tasyahuru fa inna suhuri barakah. Makan sahurlah, karena di dalam makanan sahur tersebut penuh dengan keberkahan. Barangkali juga ini menjadi patokan buat kita. Kadang-kadang kita malas untuk makan sahur. Kadang-kadang kita tidak selera, apalagi di sepertiga malam. Nah, oleh karenanya yang harus kita catat sekarang, barang siapa yang ingin melaksanakan puasa, maka makan sahurlah. Tahun lalu bisa jadi kita belum mengetahui makna dari sebuah keberkahan dalam sahur, tapi kita jadikan tahun ini, Ramadan kali ini, kita ambil semua keberkahan yang ada, termasuk dalam makan sahur. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang selalu ingin memanfaatkan Ramadan menjadi lebih baik dalam kehidupannya, menjadi lebih cemerlang dalam nilai keberkahannya, maka kita jangan pernah lewatkan yang namanya makan sahur. Meskipun hanya sekedar kurma 1 biji ataupun hanya seteguk air putih, insya Allah dengan niat kita sahur, maka yang masuk ke dalam tubuh kita sudah dijanjikan oleh Allah benar-benar penuh dengan keberkahan. Akhirnya, semoga dalam tiap kegiatan Ramadan ini, baik sahur dan lain sebagainya, kita tidak pernah menyia-nyiakan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.